Renungan Harian 7 Januari dari buku This Day in Baptist History dengan judul Karena Itu Mintalah Kepada Tuhan yang Empunya Tuayan. Nats yang diambil Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Walaupun Baptist Missionary Society baru terbentuk, langkah-langkah besar bagi Kristus sedang terjadi di India. Ketika William Carey, Bapak Gerakan Misi Modern, membuka jalan di ladang misi, gembala-gembala saleh seperti John Ryland Jr. sedang menopang program penginjilan dunia di Inggris. Sebuah peristiwa mengenai anak Carey, Jabez, patut disebut. Setelah pertobatan 2 orang dari antara putra-putranya, Dr. Carey menjadi sangat cemas dengan jiwa Jabez yang baru saja mulai praktek hukum, dan ia menulis kepada tim pendukungnya meminta mereka mendoakan anaknya. Pada ulang tahun ke-20 dari Baptist Missionary Society, Dr. Ryland berkhotbah kepada 2.000 orang teman-teman misi di London atau di Dulwich Church Austin Friar dengan judul Kecemburuan Tuhan Semesta Alam akan melakukan hal ini. Ketika ia berkhotbah, ia menyebut tentang kebahagiaan Carey terhadap putra-putranya, Felix dan William, dalam pekerjaan mereka bagi Tuhan. Tetapi ia memiliki putra ketiga, kata Ryland, yang membuat dia cemas karena walaupun ia melaksanakan tugasnya, dia belum bertobat. Pada poin ini, Dr. Ryland mulai menangis dan ia mendorong agar hadirin bersama-sama berdoa dengan tulus untuk pertobatan Jabez Carey. Hampir 2.000 orang bergabung di hadapan tahta kasih karunia Allah, dan Allah menjawab secara luar biasa. Dalam kiriman surat berikutnya ke India, William Carey menerima sepucuk surat yang memberitahukannya pertobatan Jabez. Pertobatannya tepat terjadi saat kebaktian doa bersama itu berlangsung. Jabez telah dilantik sebagai seorang praktik hukum, tetapi dalam waktu yang singkat ia menjadi tertarik dengan pelayanan misioneri. Dengan penyertaan Allah, semua undangan diterima oleh William Carey pada tanggal 7 Januari 1814, hari ini, untuk mengirim seorang misioneri ke Amboina, di mana 20.000 orang percaya pribumi tidak memiliki seorang pelayan misioneri yang melayani mereka. Jabez dengan segera mengajukan dirinya, dan walaupun ia belum genap 20 tahun, namun dalam waktu yang singkat ia menjalani pernikahan, penabisan dan perpisahannya menuju misi barunya. Pada saat penabisan Jabez, ketika ayah dan 2 kakaknya menumpahkan tangan atasnya, Dr. Carey menaikkan pujian kepada Allah dan berkata, "Saya percaya ini akan menjadi pujian yang kekal. Oh, pujilah Tuhan bersamaku, dan marilah kita agungkan namanya bersama-sama. Bagiku, Tuhan sudah sangat murah hati. Saya percaya semua anak-anak saya mengasihi Tuhan, dan 3 dari 4 anak telah terlibat dalam pekerjaan penting memberitakan Injil di antara bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah. 2 dari mereka ada di negara-negara yang asing. Kita tidak dapat semuanya pergi ke ladang misi negara asing, tetapi kiranya kita belajar betapa pentingnya peran doa dalam usaha misi. Di hari-hari awal pelayanan William Carey, beberapa gembala baptis di Northamptonshire Association of England menyerukan kepada gereja-gereja untuk menunjuk 1 hari setiap bulan untuk berdoa. Paulus mendorong orang-orang Korintus agar mereka turut membantu mendoakan kami. Kiranya kita berdoa juga agar anak-anak kita terjun ke ladang-ladang misi di dunia. Renungan tambahan Dr. Suwanto Liau. Poin pertama, orang tua yang lahir baru akan mengutamakan keselamatan jiwa anak-anaknya, sedangkan orang tua yang tidak lahir baru mengutamakan karir dan penghasilan mereka. Jika seorang lahir, bersekolah susah payah, dan kemudian ia berjuang meniti karir, bahkan sangat sukses hingga seisi dunia ada dalam genggamannya, tetapi dia mati masuk neraka, apakah keuntungannya? Jika seorang lahir menikmati hidup puluhan tahun dan kemudian berakhir di neraka, bukankah lebih baik dia tidak dilahirkan? Saat Anda membaca renungan ini, sudahkah semua anak Anda diselamatkan? Jika Anda belum mempunyai anak,
Maukah Anda berjanji kepada Tuhan untuk membawa semua anakmu kepadanya? Poin kedua, orang tua yang mengasihi Tuhan bukan hanya ingin anaknya diselamatkan, ia bahkan akan mendorong anak-anaknya melayani Tuhan. Orang tua yang tidak mengasihi Tuhan, terserah anaknya mau kerja apa saja, asal itu bisa menghasilkan banyak duit. Anak muda yang sudah diselamatkan dan mengasihi Tuhan pasti ingin melayani Tuhan. Saya hanya punya 2 putra dan keduanya tamat kedokteran umum, dan tentu tidak sulit bagi mereka untuk melanjutkan ke spesialis. Tetapi mereka mau melayani Tuhan karena kata mereka itu jauh lebih indah. Dan saya dan istri bahagia karena itu keinginan mereka, bukan semata-mata keinginan kami. Poin ketiga, dulu masih banyak orang mendoakan pekerjaan misi. Sekarang orang Kristen berdoa minta berkat melulu. Padahal sudah hidup berlimpah dibandingkan orang zaman dulu, tetapi masih meminta terus. Hanya orang Kristen lahir baru dan mengasihi Tuhan beserta jiwa-jiwa yang terhilang yang akan setia berdoa serta mendukung usaha pemberitaan Injil. Amatilah pekerjaan Tuhan dan dukunglah dengan doa dan dana proyek-proyek yang menurut Anda tepat. Jika Anda bukan yang menjadi ujung tombak, maka setidaknya Anda bisa menjadi gagang tombak. Ujung tombak tidak bisa berfungsi dengan baik tanpa gagang tombak. Demikian renungan hari ini 7 Januari bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.